Bismillahirrahmanirrahim. Masa iddah adalah salah satu bentuk penjagaan Islam terhadap kehormatan perempuan serta kejelasan nasab. Dalam masa iddah, seorang perempuan tidak boleh menikah sampai masa tersebut selesai. Sebagai bentuk penghormatan terhadap pernikahan sebelumnya sekaligus memastikan bahwa rahimnya bersih dari kemungkinan kehamilan dari suami yang lalu. Syekh Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hisni Asy-Syafi'i menjelaskan, al-iddatu ismun limuddatin ma'dudah tatarabbasu fihal mar'ah liyu'rafa baru'atu rahimha wa dzalika yahsulu bil wiladah taratan wa bil ashhuri awil aqra. Iddah adalah nama masa tertentu bagi seorang wanita guna mengetahui kekosongan rahimnya. Kekosongan tersebut bisa diketahui dengan kelahiran, hitungan bulan, atau dengan hitungan quru atau masa suci. Keterangan dari Kifayatul Akhyar halaman 423. Lalu bagaimana jika seorang perempuan hamil saat ditolak atau saat suaminya wafat? Apakah masa iddahnya sama seperti perempuan yang tidak hamil atau ada ketentuan khusus? Al-Quran memberikan dua ketentuan yang sekilas tampak berbeda. Surat Al-Baqarah ayat 234 menyebutkan bahwa masa iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Orang-orang yang diwafatkan di antara kalian dan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri menunggu atau beriddah selama 4 bulan 10 hari. Quran surat Al-Baqarah ayat 234. Surat At-Tolak ayat 4 menegaskan bahwa masa iddah perempuan hamil adalah sampai ia melahirkan. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadna hamlahunna. Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Lalu bagaimana jika seorang perempuan hamil ditinggal wafat oleh suaminya? Ayat manakah yang harus diikuti? Ulama besar Ahlus Sunnah Syekh Muhammad At-Tahir Ibnu Asyur menjelaskan bahwa ayat dalam surat At-Tolak adalah penjelas atau tafsil dari ayat global dalam surat Al-Baqarah. Fahasala bihadil ayati ma'al allati qablaha tafsilun li ahwalil mutallaqati. Fahasala aidan minha bayanun li ismalil ayatil lati fi suratil Baqarah. Dengan ayat ini dan ayat sebelumnya, maka telah diperoleh rincian mengenai kondisi perempuan yang ditolak, serta menjadi penjelas dari ayat global yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Keterangan dalam kitab Tahrir wa Tanwir halaman 320, jilid 19. Menurut Ibnu Asyur, masa iddah perempuan hamil baik karena ditolak maupun ditinggal mati suaminya adalah sampai ia melahirkan. Sebab tujuan utama iddah adalah memastikan rahim kosong, dan hal itu hanya bisa dipastikan dengan kelahiran. Dua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hal ini diperkuat dengan hadis sahih riwayat Imam Bukhari tentang Sabi'ah binti Al-Haris Al-Aslamiyah. Ia ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil lalu melahirkan 15 hari kemudian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Qad halalti fankihi in syi'ti." Engkau telah halal atau selesai masa iddah, maka menikahlah jika engkau ingin. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjadi dalil tegas bahwa perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya, masa iddahnya selesai ketika melahirkan, meskipun belum genap 4 bulan 10 hari. Perbedaan pendapat sahabat. Mayoritas sahabat Nabi seperti Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Ummu Salamah berpendapat bahwa iddah perempuan hamil berakhir saat melahirkan. Namun, sebagian sahabat seperti Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas berpendapat bahwa iddahnya mengikuti waktu terlama dari kedua ketentuan, atau akhirul ajalaini, 4 bulan 10 hari atau sampai melahirkan, mana yang lebih lama. Ibnu Asyur menilai pendapat jumhur atau mayoritas lebih kuat karena sesuai dengan nas Al-Quran dan hadis sahih. Imam At-Tabari dalam Jawami'ul Bayan juga menegaskan bahwa ayat dalam surat At-Tolak ayat 4 bersifat umum
Ketentuan ini mencakup semua perempuan hamil, baik yang ditolak maupun yang ditinggal wafat suaminya. Pendapat yang benar dalam hal ini adalah bahwa ayat tersebut bersifat umum, mencakup perempuan hamil yang ditolak maupun yang ditinggal wafat suaminya. Oleh karena itu, ayat tersebut tetap berlaku secara umum. Keterangan dalam kitab Jawami'ul Bayan, halaman 450. Jadi kesimpulannya, berdasarkan dalil Al-Quran, hadis Nabi, serta penjelasan para ulama besar, perempuan hamil yang dicerai, masa iddahnya berakhir saat melahirkan. Perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya, masa iddahnya juga berakhir saat melahirkan, meskipun belum genap 4 bulan 10 hari. Pendapat sebagian sahabat yang memilih waktu terlama atau akhirul ajalain dipandang sebagai bentuk kehati-hatian. Tetapi jumhur ulama berpegang pada ketentuan yang ditegaskan dalam nas dan hadis. Dengan demikian, masa iddah perempuan hamil, baik karena cerai maupun wafatnya suami, adalah sampai melahirkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.